Mr. Hardin Shah, Ms. Lucy Widasari, and also Ms. Nisrina Hanisa as our moderator today. Thank you to participants for joining this seminar through Zoom and also streaming through JICA Indonesia official YouTube platform. And during our online seminar, we have several rules, as you can see in the monitor. And I hope that all participants to follow the rule so that the event will run as expected. I would like to remind participants to submit your questions through Google Form we provided. And then before we start, I will inform the event structure. Opening remark from Mr. Tatematsu, and the event and the closing. And I would like to start today's seminar by inviting Mr. Zingo Tatematsu, the senior representative of JICA Indonesia. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Tatematsu. Okay. Hello. May I speak? Okay. Yes, Good morning. Selamat pagi, Ibu Bapak-Bapak sekalian. I'm more than happy to welcome all of you and say a few words at the opening of our first online seminar in Japanese fiscal year 2020. Accelerate fight against childhood stunning in Indonesia. I'd like to thank all the participants for your participation today. Beginning in early childhood, stunning has lifelong impact for physical and cognitive development of people. According to our research and according to the Global Nutrition Report in 2016, 23.8% of all children under 5 in the world suffer from stunning. That is why we need to think of comprehensive strategies to tackle both causes and effects of stunning. The Maternal and Child Health Handbook, MCH Handbook, has been supported by JICA and now utilized in many countries. Now Indonesia and Japan work together in implementing South-South and Triangle Cooperation for 14 countries, including Palestine, East Timor, Vietnam, Uganda, Kenya, etc., to share our knowledge and experiences of enhancing maternal and child health. The program helps mothers understand what is required to develop healthy children and make the next generation in the world much stronger. Under JICA's vision of leading the world with trust, JICA makes the utmost efforts to further realize a transparent and equitable society and world order where every person's potential is fully mobilized. This seminar is very rich in content with very reputable speakers and resource persons, and I'm sure that it will give a very good knowledge and experience for all the participants. I'd like to thank all the speakers and moderator for your cooperation, which made it possible for us to hold this event today. Dr. Ashi Setiarini, Faculty of Public Health, Universitas of Indonesia, Professor Hadidi Nishia, Head of Pergizi Panggang, and Dr. Lucy Widasari, Team Percepatan Pencegahan Anak Kecil, Secretariat Wakil President, and moderator Ibu Isrina Hanisa. I hope you can enjoy today's event and our good relation will continue and get even stronger in the future. Thank you very much again for your participation. Thank you. Terima kasih. Thank you very much for your inspiring speech, Mr. Tatematsu. And now we move to the next agenda for documentation. And now please turn on your camera mode and the committee will capture you as our documentation. And please give us your wonderful smile today. Sudah, Mbak Rifa? Belum ya, sebentar ya.
Oke. Sebentar. Oke. Okay, thank you very much for your participation, and please turn off your camera. Before I hand over this session to the moderator, I will introduce our moderator today. Ms. Nisrina holds a bachelor degree in nutrition science from Universitas Diponegoro and received a master degree of community nutrition Universitas Indonesia. She actively involved in many research and community services related with children and nutrition in Indonesia. So, please welcome Ms. Nisrina Hanisa. Okay, thank you Hanum and also SMC and also from the JK for the opportunity. Untuk kesempatannya, kita balik lagi ke bahasa Indonesia ya Mbak Hanum untuk memoderatori sesi seminar kita pada hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Insinyur Asih, Ibu Asih dari FKM UI. Lalu ada Prof. Hardin, beliau adalah dari Pergizi Pangan, dan juga ada Dr. Lucy Widasari dari TPA 2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, tanpa panjang lebar, mungkin kita bisa mulai sesi kita yang pertama. Hari ini kita ada 2 pembicara. Yang pertama itu dari Dr. Insinyur Asih Setiarini. Beliau dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Riwayat pendidikan beliau adalah lulusan dari S1 IPB. Lalu beliau juga melanjutkan di Sehamia Prokmed UI dengan Community Nutrition sebagai majornya. Dan juga beliau telah menyelesaikan S3 beliau, doktoral beliau pada ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Di 5 tahun terakhir, beliau juga berfokus pada child growth monitoring di Posyandu dengan menggunakan e-recording dan reporting yang telah terpublikasi di tahun 2019 di International Journal of Advances in Science, Engineering, and Technology, dan juga beliau pendampingan penurunan stunting di Kabupaten Bogor. Tanpa banyak waktu lagi, kepada Dr. Asih, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nisrina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. The Honorable Mr. Tatematsu and also the Honorable other speakers, Prof. Hardin and Dr. Lucy. I would like to thanks for the opportunity to share with all of you about the knowledge and also our experience in the field, especially for the stunting. Saya mohon izin juga pakai bahasa Indonesia karena sebagian besar audiensnya adalah dari Indonesia ya. Terima kasih. Ini yang diminta oleh panitia, jadi saya akan menyampaikan tentang pengertian dan dampak stunting bagi anak. Lanjut. Boleh next slide. Ya, jadi ya ini adalah pengertian stunting. Boleh agak turun dikit sebelum ini. Ya, jadi kalau kita mengacu pada WHO, pengertian stunting itu adalah pertumbuhan yang terhambat ya akibat kekurangan gizi kronis selama pertumbuhan dan perkembangan, terutama ini selama 1000 HPK hari pertama kehidupan
dari ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Mengapa gizi disebutnya gizi kronis? Karena terjadi dalam waktu yang cukup lama begitu. Jadi kalau kita bayangkan ini 1000 hari cukup lama ya, sekitar 3 tahun. 3 tahun kurang karena hamil kan 9 bulan, kemudian ditambah 2 tahun kehidupan pertama. Nah, kemudian juga ini ditandai begitu ya, kalau kita mengukur tinggi badan atau panjang badan, kita punya reference, jadi kita bandingkan dengan WHO Child Growth Standard yang ini sebenarnya sudah multi, jadi populasinya sudah dari berbagai negara. Nah, ini angkanya ada di kurang dari -2 standar deviasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau lihat gambar di bawah, itu yang sebelah kiri itu adalah angka Z-score-nya, nilai Z-score, kemudian yang di samping mendatar itu adalah umur ya. Ibu Bapak sekalian, itu umur dalam bulan. Nah, kalau kita lihat memang gambarannya adalah sampai umur 2 tahun, sekitar 24 bulan, itu sepertinya terjun bebas gitu kalau kita melihat angka Z-score kita. Jadi sebetulnya ini kalau mau dilihat lagi masih bisa dilihat dari sebelum lahir ya. Jadi artinya pada saat hamil pun sudah mengalami penurunan. Nah, ini kalau kita lihat sampai umur 2 tahun ini memang sangat krusial sekali Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita lihat nilai Z-score-nya itu makin lama makin turun. Nanti kita bahas selanjutnya mengapa kira-kira di umur sampai 2 tahun itu turunnya cukup banyak begitu. Lanjut. Ya, ini kategori untuk stunting atau pendek. Jadi dengan menggunakan PBU. Jadi biasanya begini Bapak Ibu sekalian yang barangkali baru terlibat di stunting atau di pergizian begitu. Anak yang kurang dari umur 2 tahun biasanya kita mengukurnya panjang badan karena diukur dengan terlentang. Kemudian kalau setelah 2 tahun itu bisa berdiri, jadi diukurnya dengan tinggi badan menurut umur. Nah, ini ada kategorinya, tadi disampaikan oleh WHO bahwa kurang dari -2 standar deviasi itu adalah pendek, tapi kita sebenarnya masih bisa mengkategorikan lagi kalau kurang dari -3 standar deviasi itu sangat pendek. Jadi pendek ini sebenarnya dibagi 2 ya, pendek dan sangat pendek. Jadi -2 sampai -3 standar deviasi itu pendek. Kemudian kalau lebih kecil lagi dari -3 standar deviasi itu dikatakan sangat pendek. Yang -2 sampai 2 itu normal, dan yang lebih dari 2 standar deviasi itu adalah tinggi. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat di public health atau kapan permasalahan itu dianggap sebagai masalah dalam kesehatan masyarakat. Kalau prevalensi stunting misalnya ini kurang dari 20%, itu kita klasifikasikan permasalahannya rendah gitu. Nah, kalau kita lihat angka Indonesia sekarang ini adalah kalau Riskesdas terakhir 30,2% ya, jadi sebenarnya masih tinggi, tapi hasil survei tahun 2019 itu sudah 29, jadi ya turun sedikit begitu, tapi masih antara sedang dan tinggi begitu. Nah, ini kan nanti saya rasa Dr. Lucy akan menyampaikan juga target nasional kita yang 14% 5 tahun yang akan datang. Nah, itu insya Allah kalau itu bisa tercapai, jadi kita bisa diklasifikasikan ke rendah. Lanjut. Nah, ini saya sedikit menyampaikan pengalaman pengukuran panjang badan atau tinggi badan di lapangan, karena kalau kita hanya sekedar berteori tadi mengukur, kemudian dikatakan stunting kalau kurang dari -2 standar deviasi, tapi sebetulnya ini mengukur panjang badan, kalau yang teman-teman punya pengalaman di lapangan ini cukup sulit begitu untuk dilakukan. Lanjut. Ya, ini sepertinya kalau mengukur panjang badan tidak ada yang tidak nangis begitu ya. Jadi ini yang di gambar yang di awal itu sudah betul, ini cara mengukurnya
ada 2 orang, kemudian itu yang apa namanya, pakai apa ya, kertas atau apa, itu adalah ibunya atau mamanya. Jadi kalau ada ibu di situ menjadi apa namanya, anaknya menjadi lebih nyaman begitu. Nah ini Ibu Bapak bayangkan ini kaki saja sulit sekali begitu ya, yang di gambar kedua dan ketiga. Jadi memang harus cepat begitu mengukurnya. Ini anaknya juga meronta-ronta, nangis, kemudian kita harus juga cepat membaca. Nah, Bapak Ibu boleh diperhatikan ini alat yang digunakan ini adalah apa namanya, yang disarankan oleh WHO. Jadi tapi berat ya ini, dan tidak semua tempat puskesmas posyandu itu memiliki alat ini. Begitu. Lanjut, Mbak. Ya ini masih tadi. Nah ini cukup seru juga. Jadi ini ibunya ikutan juga nih, apa namanya? Karena kan kaki memang harus lurus ya, supaya dengan tepat atau akurat kita bisa mengukurnya. Lanjut lagi. Ini alatnya masih sama. Nah kemudian yang di sebelum ini ya, yang di atas ini juga ada alat lagi yang warna biru. Ini sebetulnya bisa juga dipakai untuk mengukur tinggi badan. Jadi ini bisa apa namanya, ditelentangkan atau berdiri tegak begitu ya. Kalau vertikal menjadi bisa untuk mengukur panjang badan. Nah kemudian yang di bawah itu juga saya temukan di beberapa posyandu. Jadi hanya apa namanya, selembar bukan kertas sih, ini kayaknya mika karena tidak mudah robek. Tapi karena hanya selembar, jadi di bawah itu kita biasanya suka nggak tega begitu untuk mengukur panjang badan anak-anak, terutama yang umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 1 tahun itu kayaknya mau meletakkan di meja yang nggak ada empuk-empuknya tuh kayaknya kok kasihan. Jadi ini rupanya ada modifikasi dari posyandunya. Jadi akhirnya dikasih apa ya, seperti busa kasur begitu ya, agak tebal begitu. Nah ini justru kalau kita lihat menjadi ada lipatan-lipatan. Nah itu kalau kita lihat yang di bawah, boleh di apa namanya, kursornya boleh diturunin ke bawah. Yang tadi, gambar yang tadi. Nah itu kan ada lipatan-lipatan ya. Jadi nanti itu menjadi pengukurannya menjadi tidak akurat begitu karena terlipat-lipat. Lanjut lagi. Nah, ini untuk pengukuran dan alat tinggi badan. Jadi yang di sebelah kiri itu mengukur tinggi badan. Ini anaknya sudah bisa berdiri, apa namanya? Jadi bisa mengukur dengan berdiri, tidak perlu dengan telentang. Nah, tapi kalau kita menggunakan mikrotoa, jangan lupa Ibu Bapak sekalian, gambar yang di sebelah kanan itu memang harus tepat 200 cm begitu ya. Ini kayak kalau saya ke beberapa posyandu coba iseng-iseng apa namanya, mikrotoanya diturunin sampai ke bawah itu tidak tepat 200 cm begitu. Jadi atau ya harusnya kan itu sepanjang 200 cm atau itu harusnya di 0, angka 0 yang di bawah itu. Ini juga barangkali kita perlu cermati juga kalau ke posyandu karena kadang suka nggak memperhatikan asal tempel, asal ada paku di situ, kemudian apa namanya, mikrotoanya ditempel gitu ya, padahal nanti kalau kita tarik ke bawah skalanya tidak 200 cm. Lanjut. Nah, setelah mengukur, ini pembacaan skala. Jadi kalau ada gambar seperti itu, dibaca berapa begitu. Mau membacanya dari mana? Dari sisi kiri, dari sisi kanan. Ini ada yang salah-salah. Ada yang membacanya 69,2. Bahkan ada yang membacanya 70,8. Jadi memang ini kan harus cepat sekali ya, karena tadi anak bergerak, bagaimana kita punya keterampilan untuk membaca skala dengan tepat yang saya rasa ini sangat kecil-kecil begitu. Setelah membaca skala, kemudian mencatat hasil ukur. Nah ini saya ada di beberapa posyandu begitu, saya sempat potret. Kalau ini di apa namanya, dilihat ya perjalanannya tinggi badan itu yang 94
kemudian Maret 94 cm, April 95, Mei 96,5, Juni tidak diukur, Juli 97,5. Bagus sih naik terus begitu. Tapi pas diukur Agustus ini 94,5. Nah, ini yang salah di mana begitu ya? Karena harusnya sih tinggi badan atau panjang badan itu tidak mengalami penurunan. Jadi apakah ini yang betul yang di atas atau yang di bawah, kita juga tidak tahu begitu. Jadi memang sekali lagi nih untuk mengetahui anak kita stunting atau tidak itu perjalanannya cukup panjang juga begitu. Lanjut. Ya, kemudian setelah tadi mengukur, hasilnya ada, membaca skala, hasilnya ada. Interpretasinya seperti apa begitu? Nah, ini Kemenkes saya rasa punya juga memiliki buku panduan yang berupa tabel. Jadi ini bisa dilihat, misalnya ini anak laki-laki umur 11 bulan, panjang badannya 69,0 cm. Itu dia termasuk kategori mana begitu? Jadi kita lihat di umur itu sebelah kiri 11 bulan, kemudian kita lihat panjang badan. Panjang badannya 69. 69 itu antara 69,9 sampai 67,6. Kalau kita tarik ke atas itu dari -2 sampai ada di antara -2 dan -3. Jadi dia dikategorikan sebagai pendek begitu. Walaupun sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tadi memang sempat yang dibacakan moderator Ibu Nisrina, paper yang sempat saya presentasikan tentang IPP GBM sebetulnya itu. Jadi waktu itu masih uji coba ya, masih pilot test, ada di Kota Depok, dan waktu itu memang baru karena namanya untuk bagi masyarakat begitu ya, jadi ke kader sebetulnya. Tapi dalam perjalanannya ternyata banyak banyak hambatan juga kalau ke kader. Jadi misalnya sebenarnya di IPP GBM itu teman-teman yang di TPG, saya rasa yang di puskesmas itu sangat familiar dengan itu. Misalnya harus mengisinya adalah ID-nya itu adalah NIK. Nah, NIK ini kan 16 digit begitu. Itu kalau untuk ibu-ibu kader, kemudian memasukkan ke dalam HP-nya kecil misalnya, itu cukup menyulitkan. Jadi oleh karena itu berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan, rupanya memang sebetulnya masih belum begitu ya. Walaupun ada juga sih kader-kader yang pinter sudah bisa mengisi, tapi sekarang ini diserahkan ke teman-teman di TPG. Walaupun di beberapa kabupaten itu ada juga yang entry data adalah khusus untuk memang pengolah data, jadi tidak TPG yang memasukkan data. Jadi kalau menggunakan IPP GBM tadi setelah skalanya terbaca, kemudian kita bisa memasukkan entry ke IPP GBM, nanti langsung bisa terlihat apakah statusnya dia stunting atau normal atau sangat pendek. Lanjut. Ya, Dr. Asmi, maaf waktunya 2 menit lagi. Oke. Ya, saya cepat. Lanjut lagi. Dampak stunting. Nah, ini saya mengambil dari WHO karena ini lebih kalau menurut saya lebih jelas. Kalau UNICEF kan hanya dua faktor penyebab langsung, yaitu asupan dan penyakit infeksi. Tapi ini kalau kita lihat di bawah, penyebabnya itu cukup banyak, dari household, family factors, kemudian complementary feeding-nya, MPASI ini terutama Bapak sekalian, infeksi. Kemudian dampaknya kalau kita lihat di atas, konsekuensinya itu dari mortality bisa meningkat, morbiditas kesakitannya meningkat, kemudian ternyata terhadap perkembangan kognitif itu juga turun, motorik juga turun, bahasa juga turun begitu. Secara ekonomik juga ternyata kalau kita lihat long term konsekuensinya bisa ke kapasitas bekerja dan produktivitas sebetulnya. Kemudian juga performer atau prestasi di sekolah ya, ini juga akan menurun, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Lanjut. Nah, ini ingin saya sampaikan ini karena sangat penting sekali begitu ya Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman yang bergerak di program begitu.
Jadi umur 6 sampai setelah ASI eksklusif ya. Ini ternyata kebutuhan dari kecukupan dari ASINya itu tidak mencukupi kebutuhan 100% begitu. Jadi ada gap. Sampai umur 5 bulan masih cukup, tapi setelah umur 6 sampai 8 bulan itu kurang 200 kalori. Kemudian 9 sampai 11 tambah lagi 300. 12 sampai 23 tentunya dengan bertambahnya umur kebutuhan akan meningkat. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kita lihat, jadi untuk kesenjangan ya, ada kesenjangan antara zat gizi yang lain. Jadi energi itu kurangnya 60% kalau kita hanya mengandalkan dari ASI. Protein 40% kurang. Zat besi ini cukup banyak kurangnya, 90% kurang. Vitamin A juga 20% kurang. Nah, ini harus dipenuhi dari MPASI kita. Beberapa penelitian di kita, MPASI kita itu ternyata hanya menyumbangkan sekitar 50% dari kebutuhan anak-anak kita begitu. Jadi saya rasa ini menjadi perhatian kita begitu. Dan kemudian kalau anak stunting, jadi sebetulnya lebih fokus lagi yang kurang itu adalah asupan protein hewani. Lanjut, Mbak. Ya, ini saya rasa dampak dari berbagai penelitian yang ada di dunia, saya rasa di global, misalnya ini akan menghambat pertumbuhan yang akan mempengaruhi pada masa remaja, dewasa, sampai ke lansia. Kemudian juga tadi juga sudah disebutkan di diagramnya WHO yang kurang gizi pada masa awal anak ini berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik. Kemudian juga kognitifnya rendah. Ini ada penelitian lain di Filipina. Ya. Lanjut. Sama ini juga masih dengan keterlambatan kognitif, kemudian pada masa dewasa ukuran tubuhnya juga akan berkurang, kapasitas kerjanya juga akan berkurang. Jadi apalagi beberapa pekerjaan itu mensyaratkan tinggi badan harus sekian begitu ya. Itu menjadi kapasitas kerjanya menjadi berkurang. Kemudian juga menyebabkan tingkat keparahan episode diare. Jadi infeksi lebih sering begitu ya kalau anak itu stunting. Lanjut lagi. Ya. Kemudian ada lagi penelitian di tempat lain, misalnya ini menunjukkan emosi dan perilaku buruk pada masa remajanya. Ada lagi pada saat ibu hamil yang bertumbuh pendek itu nanti juga aliran darah dalam rahimnya juga akan terganggu. Gitu. Nah, dampak yang lain adalah IQ point, tadi ini terkait dengan kognitif ya. Lanjut lagi. Ya. Kognitif, kemudian IQ point, produktivitas kerja. Nah, ini World Bank juga sempat menghitung ini. Saya rasa Bu Sri Mulyani waktu itu juga menyampaikan kalau stunting kita 30 sekian persen itu kerugiannya bisa sekitar 400 M. Jadi ini sudah dihitungkan juga kalau kita bisa potensi kerugiannya bisa 260 sampai 360 triliun per tahun untuk Indonesia ya. Lanjut. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan ke Ibu Bapak sekalian. Jadi ada namanya ini PISA begitu ya, Program for International Student Assessment. Jadi ini program penilaian pelajar internasional. Indonesia mengikuti program ini. Ada sekitar lebih dari 100.000 anak-anak kita yang di-assess begitu. Nah, kalau kita lihat di sini di gambar sebelah kiri itu dari tahun 2012, 15 sampai 2018, ini yang dinilai kan ada 3 ya Ibu Bapak sekalian, membaca, matematika, kemudian sains. Nah, ini justru di 2018 ini kalau kita lihat di gambar paling kiri itu turun begitu. Kemudian kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, Ibu Bapak bisa lihat paling kanan itu adalah rata-rata dunia, rata-rata global. Indonesia itu jauh berada di bawah rata-rata begitu. Jadi ternyata Indonesia itu ini terutama untuk seperti kemampuan membaca yang paling bawah itu kita urutan 75 negara dari 80 negara gitu ya. Memang anak-anak kita juga ada sebagian yang juara di lomba olimpiade begitu ya Bapak Ibu, tapi itu kan hanya 1-2 ya.
sementara ini yang diakses adalah ratusan ribu. Jadi sebagian besar anak-anak kita ternyata memang masih di bawah rata-rata. Nah, saya rasa ini PR besar buat kita semua. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Ya, jadi ini ayo bersama-sama begitu bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang berkualitas sehingga bisa bersaing di tingkat global. Saya rasa itu Bu Nisrina, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Asih atas sharing materinya. Tadi sepertinya poin-poin yang di-highlight oleh Dr. Asih itu terutama pada saat pentingnya pengukuran untuk anak usia di bawah 2 tahun, lalu juga karena nantinya akan berpengaruh terhadap produktivitas maupun long-term effect yang akan berefek kepada anak tersebut. Lalu juga untuk pemenuhan ASI, kebutuhan ASI melalui MPASI untuk anak usia 6 sampai dengan 23 bulan. Jadi PR besar ya untuk kita semua, jadi bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi kita semua yang punya interest terhadap gizi dan juga anak-anak untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih Dr. Asih. Selanjutnya mungkin saya untuk mengingatkan, partisipan dapat mengisi attendance listnya, attendance survey yang telah diinfokan oleh event manager di chat, di Twitter chat. Lalu untuk materi akan dibagikan post event bersamaan dengan e-sertifikat. Jadi kalau misalnya juga partisipan juga sudah ada yang ingin bertanya, juga dapat mengisi link Google Form yang telah di-share oleh panitia di Zoom chat. Dan untuk pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan souvenir yang menarik ya. Jadi buat partisipan juga bisa aktif nih untuk bertanya nanti. Kita masuk untuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini dengan topik Stunting Prevention with Nutrition Improvement yang akan disajikan oleh Profesor Dr. Insinyur Hardin Syah MS. Beliau saat ini adalah Rektor Universitas Sahid Jakarta dan juga Profesor di Nutrition, terutama di Departemen Gizi Masyarakat IPB sejak 2006. Lalu juga expertise beliau ada di applied nutrition, especially maternal and child nutrition. Beliau merupakan lulusan dari University of Queensland, Australia. Beliau juga tergabung dan berpartisipasi lebih dari 350 nasional seminar maupun internasional dan aktif sebagai konsultan dan kuliah tamu di Indonesia. Jadi, untuk Prof. Hardinsyah, waktu kami persilahkan untuk presentasinya 15 menit. Terima kasih. Masih di mute, Prof. Hardin? Maaf, Prof. Masih di mute. Ya. Okay, thank you Silakan, very Prof. much, Nisrina, as a moderator. Very good morning, everybody, especially to Honorable Tatematsu Singo, from JK, and to my colleagues, Dr. Asih. We were know exactly from the beginning of undergraduate student ya, from IPB at the time. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya akan sesuai dengan permintaan panitia hari, saya buat presentasi saya dalam bahasa Inggris, tapi saya presentasikan dengan bahasa Indonesia untuk saling memudahkan komunikasi. Udah kedengaran ya? Iya, sudah, Prof. Jelas. Oke. Perkenankan saya untuk menginsertkan PPT saya. Oh ya, sebelumnya saya sudah menyelesaikan jabatan rektor saya di Universitas Said, jadi saya sekarang kembali ke IPB. Jadi terima kasih tadi masih dikenalkan sebagai rektor Universitas Said. Udah kelihatan? Belum, Prof. Belum ya. Sudah keluar. Belum ya, kok di saya udah ya.
Harus ulang lagi. Mohon maaf agak terkendala. Udah kelihatan? Masih, ya sedang, Udah ya? Ya sedang mulai, ya sudah Pak. Baik. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi saya diminta memaparkan tentang nutrition improvement for stunting prevention. Jadi bagaimana pendekatan gizi, termasuk karena gizi itu ada di dalam makanan dan minuman atau pangan, artinya implisit di sana soal makanan dan minuman untuk memperbaiki status gizi. Dan saya bagi pada dua. Kenapa hang lagi? Pada dua pemaparan saja, satu tentang penyebab stunting, kalau apa definisi stunting dan tadi dampaknya sudah dipaparkan tadi oleh Dr. Asih. Sebentar, saya ada problem ini ya. Keluar dia tadi ya. Ini masih di admit yang masuk ya, mengganggu juga admit yang baru masuk nih. Udah kelihatan ya? Iya, sudah Pak. Oke, saya akan bicarakan tentang penyebabnya. Kemudian karena apa? Karena untuk mengatasi tadi kita paham benar penyebabnya. Saya lihat pengetahuan tentang bone science, ilmu tentang tulang ini hampir tidak dikuasai oleh para ahli gizi. Dan orang-orang yang bergerak di bidang stunting ya, apalagi awam pengambil kebijakan. Karena itu akan sulit kita selalu akhirnya tablet tambah darah lagi, saya lihat di mana-mana. Karena di tablet tambah darah itu sebagian bisa mencegah anemi, tapi mengharapkan ke stunting kecil sekali gitu ya. Jadi sekarang kan akannya didewa-dewakan gitu, tablet tambah darah sampai remaja juga diberi, remaja putri tablet darah dalam harapannya dalam jangka panjang mencegah stunting. Terlalu ini bukti-bukti evidennya untuk ke stunting kecil dia sebenarnya. Nah, jadi kalau kita penyebab ada genetik, kita lupakan itu karena apa? Ya, karena itu spesial cara menanganinya, tidak pendekatan dengan public health, harus personalized. Dan masalahnya relatif hanya 15-20% ya, karena genetik ya, orang tua pendek, ibu pendek, mertua pendek, kakek nenek pendek, besar peluang dia pendek. Tapi genetik itu 2-3 generasi bisa diperbaiki seperti yang di Jepang kan ya. Karena itu saya lebih fokus pada dua hal, meskipun ada 3, bisa juga karena dia ada gangguan pencernaan, ya mungkin dia ada, bisa juga terkait dengan penyerapan, gangguan di ususnya, gangguan juga di gigi geliginya ketika mengunyah yang harusnya setelah 1 tahun dia sudah bisa mengunyah dengan baik misalnya ya. Bisa juga sistem hormonalnya nggak seimbang, metabolik, tapi lupakan itu juga pendekatannya personalized ya, harus konsultasi dengan tenaga khusus medik. Nah, saya lebih fokus yang kira-kira di dalam berbagai kajian ini 70-80%. Yaitu karena kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi yang lingkarannya besar. Satu lagi, karena kegagalan kita mempersiapkan lingkungan yang baik dan diri yang sehat. Lingkungan yang sehat sama diri yang sehat. Yang bisa jadi ada timbul penyakit, baik itu infeksi maupun penyakit gangguan tidak infeksi. Intinya kenapa kita dilahirkan pendek dan berikutnya kita pendek, itu karena tulang tungkai kita pendek. Ya, jadi pembeda utama orang jangkung dengan tidak jangkung atau stunting tidak stunting kalau di anak itu adalah tulang yang membedakannya, bahwa ada otot, ada semua menyertai, ada sistem pembuluh darah, sistem saraf dan sebagainya, ya itu semua akan menentukan pertumbuhan perkembangan. Karena itu kalau kita ingin mencegah, maka kita harus fokus ketika di samping tadi untuk
pertumbuhan otot, lemak dan lain sebagainya, otak lain sebagainya, bagaimana zat yang diperlukan untuk membentuk tulang ini supaya nggak pendek dia. Nah, jadi yang seringkali dasar keilmuan bone science, ilmu tentang tulang ini yang sangat jarang dibicarakan di dalam basic untuk mencegah stunting tadi. Nah, karena itu, karena pembentukan tulang tadi, tulang yang keras kita miliki sekarang waktu kita masih janin itu namanya tulang rawan, bahkan super rawan, ya. Jadi dia seperti pernah makan ini enggak ya, kikil ya. Jadi kalau pernah makan kikil ya seperti lebih lembut dari kikil yang paling lembut, kira-kira seperti itu awalnya. Dan itu apa komponennya? Itu adalah kolagen dengan mineral matriks dan air di dalamnya. Jadi kolagen itu apa? Kolagen itu ada protein, ada berbagai asam amino di dalam kolagen yang unik, ya. Karena itu kalau ingin tadi mencegahnya, maka menjelang kehamilan seseorang wanita tadi harus memiliki zat-zat gizi yang nanti saya ceritakan apa saja yang ada di dalam kolagen sebagai cikal bakal tulang rawan untuk membentuk tulang rawan, kemudian pelan-pelan itu mengerasnya sampai kita bisa keluar dari rahim. Itu sebenarnya masih banyak tulang rawan kita, makanya bisa kecil melengkung, kemudian besar, bisa berdiri, mulai mengeras tulangnya. Nah, seperti ini dia. Jadi awalnya itu tulang rawan tadi yang putih sebelah kiri ya. Kemudian dengan adanya nanti sistem saraf, sistem pembuluh darah di dalam tulang tadi, kemudian lama-lama dia mengeras ya. Tapi sebagian besar itu masih tulang rawan menjelang dilahirkan. Dan itu jadi penting. Jadi di dalam banyak penelitian ya bahwa kondisi jadi kalau ini ibu hamil biasanya dengan USG ya, kalau setelah 2 bulan 3 bulan itu dilihat, kalau ini gambarnya sudah trimester kedua jelang ketiga ya, itu panjang tulang paha ya, femur itu panjang tulang paha itu yang menentukan. Kalau itu panjang maka anak ini nanti akan panjang karena dia masih dalam posisi melengkung tadi ya, merengkuk gitu. Nah, jadi bahan-bahan untuk membuat itu yang penting dipenuhi menjelang kehamilan. Nanti akan dibicarakan lebih lengkap lagi pada saat early life nutrition oleh pembicara ketiga sejawat saya. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana ini tadi terjadi, ya. Nah, kita lihat bahwa matriks tulang rawan tadi itu terdiri dari separuhnya 43% itu adalah komposisi mineral dengan kolagen, ya, apatite mineral. Tapi kolagennya sedikit di 43%, paling banyak sana fosfor, kalium, zinc, nggak ada Fe, hampir tidak ada di sana, kecil sekali. Kemudian organik matrix, ya, organik matrix ini 80-90% di dalam organisme ada kolagen. Tadi asam-asam amino dengan struktur tertentu yang kita peroleh dari protein yang berkualitas. Kemudian air. Air itu ternyata di dalam tulang rawan ya sampai 30-40% bahkan ketika awal. Tapi kemudian dia mulai mengeras, maka dia nanti berkurang. Ketika lahir tinggal 25% air di tulang, ketika kita dewasa tinggal sekitar 15%. Tapi kita tadi kan bicara ketika di dalam janin. Jadi penelitian kami secara klinik juga di Jakarta Barat menunjukkan ibu hamil yang dari trimester 1 sering mengalami kekurangan minum atau kita sebut dengan dehidrasi, itu melahirkan anak yang pendek. Ya. Jadi minum saja itu sudah bagian penting karena 25% pembentuk sampai 35% pembentuk kolagen tadi, pembentuk tulang rawan, ya, tulang rawan tadi, cartilage itu air. Kemudian 90% dari organik matrik tadi adalah kolagen. Apa itu kolagen ini? Berbagai asam amino penting yang ada di dalamnya ya. Ada alanin, ada arginin, ada glisin, ada prolin ya. Glutamat sedikit, glutamat tidak esensial tapi beberapa ini esensial. Glisin 27%. Yang kalau kita lihat tadi organik kompon tadi sepertiga ya, 90%-nya organik komponnya adalah tadi kolagen tadi. Ya, ini buktinya ya. 89% dari organik matrik tadi adalah kolagen. Nah, jadi kita akan bisa menyelesaikan masalah itu kalau kita memang mensuplai zat gizi ketika pada saat itu dibutuhkan untuk pembentukan cartilage tadi gitu.
Kalau enggak ya daging akan ada, tapi dia kurus, dia akan kecil atau berat bayi lahir pendek, ya. Tapi juga tadi tulang tadi akan menentukan. Nah, kalau kita lihat misalnya komposisi zat gizi ketika janin berumur tadi 15-20 minggu di dalam kandungan dibanding bayi baru lahir misalnya, komposisinya beda ya. Komposisi air lebih banyak di janin yang pada trimester pertama dibanding di dia lahir, ya. Protein lebih banyak pada bayi baru lahir. Nah, lemak ya itu dibutuhkan sedikit tapi lebih banyak protein, ya. Jadi ketika nanti dia sudah lahir, kemudian nanti di dalam dietnya memang hampir 50% lemak tadi, energi tadi dari lemak kalau di ASI. Tapi ketika awal daripada kehamilan, ya, itu minum air yang cukup, protein yang cukup untuk membentuk tadi tulang rawan, maka nanti dikaitkan dengan mineral dan vitamin. Intinya apa? Jadi kolagen itu bisa menjadi tulang rawan kalau dia ada vitamin C. Vitamin C itu nggak ada di pangan hewani, ya. Ada sedikit. Jadi yang paling banyak di mana? Di buah. Kalau di sayur tuh nggak cocok di Indonesia karena orang Indonesia masak sayurnya itu banyak kuah, panas. Jadi hilang vitamin C-nya. Jangan berharap dari sayur. Jadi intinya makan sumber protein. Termasuk tentunya ketika makan protein ada energi di sana. Nggak ada sumber protein yang tidak ada energi. Bicara telur ada energi, bicara susu ada energi, bicara ikan ada energi, bicara energi pasti dibutuhkan untuk pertumbuhan. Tapi yang sering tadi kekurangan adalah protein yang berkualitas. Dan tidak makan buah. Seringkali terjadi seorang calon ibu hamil dan ibu hamil. Jadi pesan gizi seimbang dan isi piringku udah hebat. Hanya bagaimana ini bisa sampai ke masyarakat, membumi, dan bagaimana ketika setelah membumi dari sisi pengetahuan, dia bisa diterapkan. Nah, beragam faktor yang menentukannya, termasuk ekonomi, tidak hanya sekedar tadi pengetahuan. Ya. Kemudian faktor kedua, ya meskipun saya nggak diminta, tapi kalau anak demam bukan penyakit, gejala ya, itu akan meningkatkan kebutuhan akan zat gizinya karena pengeluaran zat gizi. Kalau anak diare, zat gizinya banyak keluar, harus segera diganti. Jadi menghindari anak supaya tidak demam, jadi tidak diare, tidak infeksi, tidak ispa, itu jadi penting. Nah, sederhananya awalnya tentu menjaga kebersihan cuci tangan, kebersihan diri, kebersihan rumah kalau di keluarga yang alhamdulillah dengan pandemik ini orang semakin concern tentang ini. Apalagi kalau dia mengalami penyakit, jadi jangan sampai sakit gitu ya. Jadi demam saja jangan, apalagi diare atau ispa. Diare 3 kali 4 kali itu berisiko stunting dalam 1 tahun. Ya, jadi food safety jadi penting. Jadi tidak hanya sekedar makanan bergizi, makanan yang aman supaya tidak mengalami tadi demam, tidak diare, tidak infeksi, bahkan tidak mengalami gangguan penyakit lebih lanjut. Saya kira apa sebenarnya yang dikonsepkan pemerintah secara umum benar, tapi bagaimana supaya tadi protein berkualitas, supaya buah tadi bisa ke mulut, ya, ibu hamil, calon ibu hamil, ini menurut saya yang enggak eksplisit benar di dalam berbagai program aksi pemerintah. Ya, hari makan ikan ada, tapi bagaimana itu supaya sumber salah satu protein kita yang berlimpah di samping telur itu jadi penting. Nah, karena itu pendekatannya ada pendekatan individu, mulai dari tadi pranikah mempersiapkannya, ya, orang janji dengan cincin pernikahan, kemudian gambar di tengah saya nggak akan ceritakan gambar kaki itu, kemudian hamil, itu modalnya tadi bagaimana supaya gizi seimbang, isi piringku yang aman tadi, ya. Kemudian ya perlu tentunya kasih sayang di sana. Kemudian pada tingkat keluarga setelah melahirkan antara suami istri, kemudian bayinya, anaknya, pemberian ASI eksklusif, ya, yang diawali dengan inisiasi pemberian ASI secara dini, kemudian MPASI yang MPASI kita seringkali kebanyakan ibu anti dengan MPASI yang difortifikasi, membuat sendiri tapi jadinya tidak bergizi, ya, karbohidrat kebanyakan seperti Bu Asi utarakan. Jadi menurut saya bagaimana pengayaan asam-asam amino protein di dalam MPASI, di MPASI juga ada vitamin C dan mineral, ya. Fosfor kita nggak kekurangan, selagi kita tadi berbasis nasi serealia fosfor cukup. Tapi kalsium berbagai penelitiannya 30-40% terpenuhi, ya. Ada sumber-sumber pangan tertentu, bisa tempe, bisa telur,
kalau mampu bisa susu. Ya. Kemudian pada tingkat community supaya tidak ada kesenjangan pelayanan masyarakat. Sekarang selama COVID, Posyandu ya hampir 30%-nya terjadi penurunan pembukaan pelayanan, bahkan sekarang yang bukanya 30, dulu 70% ya dalam beberapa penelitian terakhir. Kemudian bagaimana secara community juga mengembangkan sistem pangannya, entah itu pangan keluarga, pangan masyarakat, atau memang pemerintah itu harus punya regulasi, kebijakan, program supaya pangan sumber protein tadi, buah tadi bisa sampai ke mulut semua penduduk. Tanpa itu menurut saya omong kosong untuk pencegahan stunting. Jadi pertama tentunya cegah supaya berat lahirnya tidak rendah, panjang badan yang lahirkan. Itu artinya apa? Pertambahan berat badan ibu hamil yang sekitar 8 sampai 12 kg itu bisa terpenuhi selama kehamilan, itu bisa memprediksi secara sederhana tanpa USG-USG-an. Satu lagi, kalau itu terjadi kurang zat gizi mikro berkelanjutan sejak dari lahir, itu mengganggu hormon pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan terganggu, maka pertumbuhan linear juga terganggu. Jadi hormon kita tahu bahwa di sana zat gizi, salah satunya juga protein diperlukan di sana di samping asam lemak, dan ini penting. Ya, kekurangan itu akan berlanjut menjadi gangguan pertumbuhan masa datang. Ini negara tetangga kita hanya dengan pemberian susu dengan makanan lokal mereka itu bisa baik. Ini penelitian di mancanegara di Amerika Latin. Makan telur 1 butir 1 hari itu bisa mencegah stunting. Tapi penelitian dia pada anak. Kenapa kita nggak pada ibu hamil yang diberikan? Konsumsi ikan daging meningkatkan kecerdasan. Itu penelitian yang sudah firm. Ini juga review secara internasional dari ratusan negara di dunia ini bahwa makan makanan berbasis pangan hewani, termasuk ikan, telur, susu, daging, semampunya, terserah apa kemampuannya. Nah, tapi kebanyakan ibu-ibu sekarang kan pro green, ya, ingin menghindari hewani. Itu nggak pantas mengikuti pola negara barat yang memang mereka udah kelebihan. Sementara kita kekurangan, kita ikut-ikutan pola barat, pro green, padahal kita kekurangan gizi. Sekian, terima kasih. Ini saya menarik ya, ada literatur WHO baru 2018. Di sana ada penelitian dari Indonesia. Saya belum pernah baca penelitian ini, saya baca di pustakanya. Pernah ada penelitian orang asing di Indonesia ya, yang judulnya Consumption of Micronutrient Fortified Meal and Noodle in Associated with Lower Risk of Stunting in Preschool Age Children in Indonesia. Itu dikutip di WHO, saya lihat ya. Saya baru dengan baca WHO ini tahu bahwa pernah ada studi seperti, artinya apa? Kombinasi sumber-sumber protein yang bagus dan zat gizi mikro, terutama tadi kalsium, zinc, itu jadi penting. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Hardin atas sharing ilmunya. Sangat bermanfaat sekali ya. Jadi poinnya yang bisa kita ambil dari presentasi dari Prof itu tidak hanya dari individu, yaitu pemenuhan gizi ibu hamil, tetapi juga di tingkat keluarga dan juga komunitas yang mana menjamin masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan makanan yang berkualitas. Itu juga mungkin PR-nya yang mungkin buat kita-kita ya, penerus untuk yang selanjutnya. Terima kasih banyak Prof. Hardin. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Sambil mengingatkan lagi teman-teman partisipan bisa akses di Zoom chat, ada untuk mengisi daftar hadir dan juga pertanyaan untuk narasumber. Lanjut untuk pembicara selanjutnya dengan topik How to Minimize Stunting Possibility During Preconception Period, dengan yang akan disajikan oleh Dr. Lucy Widasari. Beliau adalah Evaluation Specialist Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil TP2AK, Sekretariat Wakil Presiden RI, yang juga telah menyelesaikan S3 beliau, dokter beliau pada bidang ilmu kesehatan masyarakat dari Unhas Makassar. Beliau juga aktif ya untuk di organisasinya, juga merupakan pengurus Pusat Pergizi Pangan, Ketua Komisi Kesehatan Gizi Kependudukan, dan juga beliau aktif di Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia periode 2017-2020 sebagai Ketua Bidang Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat. Tanpa banyak waktu lagi kepada Dr. Lucy Widasari, kami persilahkan untuk presentasi selama 15 menit. Terima kasih, Dokter.
Terima kasih Mbak Nisrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the given opportunity to present the preconception period to prevent stunting in this prestigious meeting. The Honorable Mr. Tate Masu, speakers and guests, I will present it in Bahasa Indonesia. Saya akan share screen sendiri, Mbak. Sudah terlihat? Belum. Sudah? Belum terlihat, betul. Bagaimana caranya, Mbak? Tinggal pencet share screen. Ya, sudah. Sudah. Coba tadi karena sudah berhasil. Oh, sebentar. Sudah berhasil, Dok? Sudah? Ya, sudah, Dok. Ya. Boleh, ya. Ya, terima kasih. Ya. Saya akan mulai sedikit sharing mengenai bagaimana menurunkan resiko stunting pada periode prakonsepsi. Ini adalah outline yang akan saya sampaikan, meliputi latar belakang periode prakonsepsi dan kenapa periode prakonsepsi itu penting, dampak kurang gizi pada siklus kehidupan wanita, kemudian saya sedikit sharing best practice menurunkan resiko stunting pada periode prakonsepsi dan kesimpulan. Kita sudah sama-sama mengetahui strategi nasional percepatan penurunan stunting, ada 5 pilar, kemudian ada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Di antara intervensi tersebut ada program suplementasi tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja maupun suplementasi gizi makro. Yang berikutnya adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, diantaranya adalah faktor ibu, faktor janinnya sendiri, maupun faktor plasenta. Dan di antara faktor ibu tersebut yang penting adalah status gizi ibu dan asupan gizi ibu. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa calon ibu perlu melakukan persiapan kehamilan, meliputi status gizi, kemudian konsumsi makanan yang beragam dan seimbang yang dapat mempengaruhi kualitas anak yang akan dilahirkan. Sekilas mengenai pola konsumsi remaja putri terhadap makanan berisiko dari hasil Riskesdas tahun 2018, kalau dilihat berdasarkan proporsinya, yang terbanyak adalah mengkonsumsi bumbu penyedap dan makanan dan minuman manis. Dan hal ini jika kita sejajarkan dengan pola pengeluaran masyarakat per kapita menurut kelompok komunitas makanan pada tahun 2017-2018 sama, yang terbanyak adalah mengkonsumsi makanan dan minuman jadi. Dikatakan oleh Kawai et al. Bahwa ibu di negara-negara berpenghasilan rendah ini sering tidak mengkonsumsi cukup mikronutrien karena asupan yang terbatas terhadap produk hewani, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Ini sedikit mengenai prevalensi anemia pada ibu hamil di perkotaan dan pedesaan. Prevalensi anemia di perkotaan dan pedesaan kita bisa lihat hampir tidak ada perbedaan, akan tetapi konsumsi tablet tambah darah yang dikonsumsi lebih dari 90 tablet, ini terdapat perbedaan yang cukup besar. Berikutnya adalah periode prakonsepsi. Menurut Fahratian et al., prakonsepsi itu adalah sebelum, konsepsi itu adalah pembuahan. Jadi sebelum pembuahan, yaitu sebelum kehamilan atau 1 bulan sebelum terjadinya pembuahan sampai dengan 2 sampai dengan 3 bulan sesudah terjadi pembuahan. Kenapa periode prakonsepsi ini penting? Karena seringkali pelayanan pemeriksaan kehamilan, kunjungan kehamilan yang pertama kali seringkali terlambat. Padahal implantasi atau tertanamnya bakal janin itu sudah terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-10 setelah terjadi pembuahan. Kemudian pembentukan organ terjadi pada minggu pertama sampai ke-3 setelah terjadi pembuahan. Dan sebagian besar wanita telah mengalami anemia sebelum hamil, sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan perbaikan gizi.
Selain itu, banyak ibu hamil yang tetap anemia ketika hendak melahirkan sehingga dapat memicu terjadinya perdarahan. Tambahan sedikit adalah kurangnya kontak emosi antara ibu hamil dengan penolong persalinan. Ini adalah sekilas mengenai kenapa periode prakonsepsi itu penting berdasarkan beberapa hasil penelitian. Periode prakonsepsi ini dapat meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu atau calon ibu, dapat mengidentifikasi resiko dini kekurangan gizi termasuk anemia dan perilaku kesehatan ibu, dan dapat mempersiapkan lingkungan dalam rahim yang optimal, menurunkan resiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan, serta dapat mencegah terjadinya hambatan pertumbuhan janin. Berdasarkan hasil penelitian di Banggai, salah satunya adalah bahwa panjang badan lahir dan berat badan lahir atau outcome kehamilan juga dapat lebih baik. Kemudian terdapat bukti bahwa kekurangan gizi pada periode prakonsepsi dan konsepsi ini dapat mempengaruhi kesehatan bayi. Berdasarkan hasil penelitian Profesor Nur Puji, dikatakan bahwa suplementasi zinc yang diberikan pada ibu hamil dapat mempengaruhi sistem imun anak yang dilahirkan. Dan ini ada saling keterkaitan. Ini adalah gambaran mengenai kehamilan normal. Pada kehamilan normal ini memang terjadi peningkatan volume darah yang terdiri dari plasma dan sel darah merah. Dan ini sebenarnya penting karena berfungsi untuk meringankan beban jantung ibu, kemudian menurunkan tahanan aliran darah sehingga tekanan darah tidak meningkat, memenuhi kebutuhan uterus yang membesar atau rahim yang membesar, melindungi efek ibu dan janin terhadap efek yang merusak aliran vena, serta menjaga ibu dari efek samping terhadap kehilangan darah. Dan proses peningkatan volume darah ini mulai pada kehamilan 10 sampai 12 minggu sampai kehamilan kurang lebih 34 minggu, dan peningkatan volumenya adalah sekitar 25 sampai 45% di atas wanita hamil. Oleh sebab itu, akibat beberapa faktor di atas, maka peningkatan kebutuhan ini akan cenderung mengakibatkan anemia pada ibu hamil. Ini adalah sedikit gambaran bahwa remaja yang mengalami kekurangan atau anemia defisiensi besi, maka akan jika menikah dan hamil akan menjadi seorang ibu yang anemia dan akan berisiko mengalami perdarahan saat melahirkan. Selain itu, ibu hamil yang anemia juga berisiko terjadi hambatan pertumbuhan janin dalam rahim, dan tentunya ini akan dapat menyebabkan kematian janin dan kematian ibu yang meningkat. Apa dampak kekurangan gizi pada siklus kehidupan manusia? Di sini dapat digambarkan bahwa periode prakonsepsi ini juga sangat berperan penting, di mana dibutuhkan intervensi makanan bergizi seimbang dan beraneka ragam yang mencukupi, agar pada saat terjadi pembuahan terciptalah uterus atau rahim yang sehat. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan berisiko melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Dan anak berat badan lahir rendah ini di usia 2 tahun, apabila asupan gizinya cukup namun kalorinya berlebih, atau asupan gizinya tidak cukup, keduanya dapat berpengaruh pada masa dewasa, yaitu terjadinya remaja yang tumbuh pendek dan dewasa yang pendek dengan dampak yang berupa jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ini adalah faktor resiko pada masa bayi, pada masa anak sekolah dan remaja yang bisa Bapak dan Ibu lihat di sini. Ternyata zat gizi itu akan mempengaruhi ekspresi gen mulai dari pertumbuhan, perkembangan, dan masa transisi diet. Kita sama-sama mengenal model DOHAT atau Developmental Origin of Health and Disease yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan di dalam rahim merupakan faktor utama dalam kesehatan dan penyakit mendatang yang timbul dari efek pemrograman gizi pada kehamilan ibu. Dan perkembangan dalam rahim dan bahkan faktor sebelum terjadinya pembuahan seperti berat badan sebelum hamil, status gizi, riwayat kesehatan mental, ini dapat mempengaruhi fungsi ibu dalam masa kehamilan yang kita sebut dengan perubahan epigenetik. Itu apa?
yaitu sesuatu di luar gen, ya apakah itu lingkungan, termasuk di sini adalah makanan dan gaya hidup, yang dapat menyebabkan ekspresi gen itu berubah. Apakah terjadi untaian DNA-nya patah atau kromosomnya yang tidak stabil, dan ini berhubungan dengan kelainan kehamilan, seperti kecil untuk masa kehamilan, preeklamsia atau keracunan kehamilan, dan gangguan pertumbuhan dalam rahim. Di sini bisa kita lihat bahwa perubahan epigenetik ada bermacam jalurnya, diantaranya metilasi DNA, di mana dalam proses ini terlibat beberapa enzim-enzim, ya, DNA metiltransferase dan seterusnya, yang sangat rentan terhadap lingkungan di luar gen. Dan ternyata Bapak dan Ibu, proses epigenetik ini tidak hanya membutuhkan mikronutrien, tetapi juga makronutrien, mikronutrien, dan fitokemikal. Di antara mikronutrien ini juga ternyata tidak hanya asam folat dan zat besi saja, tetapi juga ada komponen yang lain, yaitu vitamin B12, B6, dan lain sebagainya. Ini adalah sedikit best practice bagaimana menurunkan resiko stunting pada periode prakonsepsi berdasarkan studi longitudinal pemberian suplementasi besi folat dibandingkan dengan multimikronutrien yang terdiri dari 15 vitamin dan mineral di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ini adalah gambarannya. Jadi kami mengembangkan posyandu prakonsepsi, di mana kami memberikan intervensi berupa suscatin atau kursus bagi calon pengantin, kemudian diikuti sampai responden tersebut hamil, kemudian diukur dalam tiap trimester kehamilan, dan kami ukur outcome kehamilannya termasuk plasenta dan panjang badan, berat badan lahir, dan sebagainya. Dan ini adalah posyandu prakonsepsi, di mana wanita prakonsepsi sebelum menikah, dia akan mengurus kelengkapan berkas pernikahan di kelurahan. Kemudian kantor kelurahan akan memberikan surat pengantar kepada calon pengantin, kemudian bisa langsung ke puskesmas atau melalui kader posyandu yang akan mendampingi wanita tersebut. Kemudian mereka akan ikut suscatin, di mana kami mendesain untuk menambahkan pentingnya asupan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian setelah dari KUA, maka wanita prakonsepsi tersebut akan balik ke puskesmas untuk mendapatkan beberapa pelayanan kesehatan, baik oleh bidan, petugas gizi, maupun oleh dokter. Ini adalah yang kami lakukan. Jadi kami mengambil beberapa variabel, kurang lebih sampai dengan 300 variabel, dan ini adalah beberapa variabel biokimia yang kami lakukan kami ambil sejak dari periode prakonsepsi, kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3, dan setelah lahir. Hasilnya adalah rata-rata peningkatan badan ibu hamil pada kelompok wanita prakonsepsi yang diberikan suplementasi multimikronutrien lebih berat dibandingkan dengan kelompok yang diberikan suplementasi besi folat. Dan rata-rata peningkatan lingkar lengan atas ibu hamil, kelompok yang diberikan multimikronutrien lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang diberikan besi folat. Rata-rata berat plasenta ibu hamil juga lebih berat dibandingkan dengan pada kelompok yang diberikan multimikronutrien dibandingkan dengan kelompok yang diberikan besi folat, dan rasio perbandingan split one dan VEGF ibu hamil pada kelompok multimikronutrien itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang diberikan besi folat. Artinya apa? Bahwa multimikronutrien mengandung faktor proteksi yang lebih baik yang dapat meningkatkan fungsi sel endotel dari ibu. Kemudian hasilnya, outcome kehamilannya kami ukur rata-rata berat badan lahir ibu hamil pada kelompok yang diberikan multimikronutrien juga lebih berat. Begitu juga dengan panjang badan bayi lahir pada ibu hamil yang diberikan suplementasi multimikronutrien itu panjangnya lebih panjang. Ini sekilas mengenai proses angiogenesis, di mana dipengaruhi oleh protein anti-angiogenik atau split one atau soluble fins like tyrosine kinase 1 dan VEGF atau protein pro-angiogenik
yang kepanjangannya adalah yaitu vascular endothelial growth factor, di mana ketidakseimbangan dari SPLIT1 dan VEGF ini dapat mengakibatkan disfungsi pada pembuluh darah ibu sehingga mengakibatkan berkurangnya ketersediaan zat gizi ibu sehingga membatasi perpindahan zat gizi ke plasenta. Ini termasuk hasil rata-rata ibu hamil pada periode prakonsepsi, kehamilan 12, 20, dan 38 minggu dapat dilihat bahwa kadar hemoglobin ibu prakonsepsi pada kelompok yang diberikan besi folat maupun multimikronutrien lebih tinggi dibandingkan pada masa kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Dan ternyata kadar Hb itu sangat menurun pada kehamilan trimester kedua. Dan salah satu penyebabnya adalah terjadinya hipervolemia yang menyebabkan terjadinya pengenceran darah sebesar kurang lebih 20%, selain kurangnya zat besi dari makanan. Ini adalah kategori Hb ibu prakonsepsi pre dan post selama 6 bulan yang tidak hamil. Pada kedua kelompok itu terjadi perubahan peningkatan, yaitu peningkatan kadar Hb, namun delta perubahan kelompok ibu yang diberikan suplementasi multimikronutrien lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang diberikan besi folat. Dan sedikit ingin saya share bahwa jika kita ingin mengembangkan suatu program, sangat penting kita mempublikasikan kepada media tentang program yang akan kita jalankan. Sehingga selain kita melakukan advokasi kepada pemerintah daerah setempat. Seperti kita ketahui bersama, banyak faktor yang mempengaruhi lingkungan prenatal, yaitu zat gizi, ketersediaan oksigen, faktor hormon, dan status gizi ibu. Faktor zat gizi termasuk di dalamnya adalah makronutrien dan mikronutrien. Yang kesemuanya ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan plasenta maupun janin. Dan ini ada 6 vitamin dan mineral. Kenapa tadi kelompok yang diberikan suplementasi multimikronutrien itu dapat menghasilkan outcome kehamilan yang lebih baik, karena ternyata mereka saling bekerja sama. Ada 6 vitamin dan mineral yang saling berperan dalam pembentukan senyawa besi yang terdapat di dalam hemoglobin. Tidak hanya zat besi saja, tetapi juga asam folat, kuprum, vitamin B2, vitamin B12, dan vitamin B6. Kemudian juga ada 6 vitamin dan mineral yang berperan dalam implantasi dan plasentasi. Implantasi adalah tertanamnya bakal janin ke dalam rahim, serta plasentasi atau pembentukan plasenta, yaitu vitamin C, vitamin E, selenium, vitamin B1, vitamin B3, dan vitamin D. Kemudian juga ada 3 vitamin dan mineral yang berperan bersama dalam aktivasi mammalian target of rapamycin atau laju pertumbuhan sel induk, yaitu zinc, yodium, dan vitamin A yang berperan dalam sintesis protein dan pertumbuhan sel. Sehingga itu mungkin yang dapat menjawab bahwa kelompok ibu prakonsepsi yang diberikan multimikronutrien memiliki outcome kehamilan yang lebih baik. Bagaimana efek suplementasi multimikronutrien pada periode prakonsepsi terhadap antropometri bayi baru lahir? Tadi dikatakan bahwa berat badannya lebih berat dibandingkan dengan kelompok yang hanya diberikan besi folat. Baduta dengan berat badan lahir rendah itu memiliki kemungkinan 6,16 kali lebih memiliki resiko untuk mengalami stunting dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Dan anak dengan riwayat berat badan lahir rendah akan mengalami pertumbuhan linier yang lebih lambat dibandingkan dengan anak dengan riwayat berat badan lahir yang normal. Dan ini juga terkait dengan sirkulasi ke dalam plasenta ibu. Kelompok yang diberikan multimikronutrien memiliki berat plasenta yang lebih berat. Bagaimana pengaruh multimikronutrien pada periode prakonsepsi terhadap antropometri bayi baru lahir? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa rata-rata panjang badan bayi baru lahir pada ibu kelompok yang diberikan multimikronutrien itu bayinya panjang badan bayi lahirnya lebih panjang.
di mana kita mengetahui bahwa risiko kejadian stunting sebesar 1,16 kali lebih besar pada balita dengan riwayat panjang badan lahir kurang dari 48 cm. Dan ini adalah pengaturan proses pembentukan tulang, di mana tidak hanya maaf, ya, waktunya 1 menit lagi, Dok, maaf. ada pengaturan sistemik dan pengaturan lokal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Hardin, bahwa ada hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan kejadian stunting. Semakin kurang konsumsi protein, balita memiliki risiko stunting 1,6 kali lebih besar untuk mengalami stunting. Dan ini adalah yang menyebabkan kita bertambah panjang, itu adalah karena bertambah banyaknya sel-sel pada lempeng pertumbuhan tulang di sini yang terletak di antara epifisis dan metafisis. Ya. Tapi sebenarnya bukan masalah pendek atau stunting yang menjadi masalah besar. Yang terpenting adalah proses terjadinya stunting ini bersamaan dengan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan organ, termasuk diantaranya adalah pankreas, ginjal, hati, dan otak. Di mana ini adalah gambaran pertumbuhan otak sebelum lahir, itu mulai dibentuk pada minggu ketiga sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan. Dan untuk pembentukan otak ini, banyak zat-zat gizi yang berkontribusi. Tidak hanya besi, tetapi juga folat dan zat gizi yang lainnya. Dan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru kami di Universitas Hasanuddin, Profesor Abdul Razak Taha dan kawan-kawan. Beliau mengembangkan skenario pencegahan stunting di 10 desa lokus dan hasilnya adalah seperti ini. Sebagai kesimpulan, perlu adanya peningkatan kualitas keluarga berdasarkan siklus hidup dan kesinambungan antar generasi dan pentingnya tata laksana ibu pada periode prakonsepsi. Selamatkan 1000 hari pertama kehidupan, kita sudah sama-sama ketahui bersama. Akan tetapi ternyata ada beyond 1000 HPK, yaitu periode prakonsepsi. Dan ini adalah yang kami lakukan, upaya untuk menurunkan risiko stunting sejak periode prakonsepsi. Pertumbuhan dan perkembangan janin yang sempurna dapat mencegah terjadinya neonatal stunting. Dan penting dilakukan persiapan sejak sebelum terjadi kehamilan atau sejak sebelum terjadinya pembuahan, agar sel telur, sperma, dan rahim sehat. Embrio yang baik akan tercipta, yang akan menempel pada rahim, dan terjadi kehamilan sehat. Suplementasi multimikronutrien akan menghasilkan outcome kehamilan yang lebih baik. Pesan yang ini ingin saya sampaikan di sini juga adalah sejauh mana, ya, yang sangat menarik sebetulnya adalah sejauh mana kecukupan asupan konsumsi pangan bergizi dan beraneka ragam dari ibu selama masa kehamilan apabila tidak disupport dengan suplementasi yang tepat. Sekian, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lucy atas sharing materinya. Sangat ini ya, sangat menarik sekali, terutama tentang puskesmas prakonsepsi dan juga tentang MMN tadi ya, suplementasi multimikronutrien kepada anak. Jadi mungkin kita telah mendengarkan dari ketiga narasumber mengenai sharing ilmu mereka. Jadi kita langsung sesi tanya jawab yang sudah dikurasi oleh teman-teman panitia. Pertanyaan pertama untuk Dr. Asih. Dr. Asih, berikut pertanyaannya dari Mbak Aminati Sania dari Puskesmas Tanah Rubuh. Strategi apa yang tepat digunakan untuk mendapatkan pengukuran panjang badan yang tepat dengan kondisi lapangan yang tidak memadai? Karena belum ada alat ukur standar WHO yang tersedia. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan pada pertumbuhan anak selama masa pandemi ini? Karena keterbatasan kegiatan seperti posyandu tidak mungkin dilakukan selama pandemi. Ini dari Mbak Farah Nadia dari FMCH. Mungkin untuk Dr. Asih dulu bisa langsung dijawab, nanti kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nisrina. Ini Mbak Aminatis ya.
puskesmas mana nih ya di tanah rubuh ya. Memang tidak semua puskesmas memiliki alat ya. Walaupun yang saya dengar dari Direktorat Gizi itu setiap puskesmas ada dibagi 3 alat pengukur panjang badan. Nah, sebetulnya ini saya juga lihat di beberapa daerah kan ada dana desa ya yang bisa dipakai begitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan, apalagi sekarang ini kalau tidak salah di dana desa itu ada khusus begitu untuk stunting, untuk pembelian alat panjang badan. Jadi sebenarnya ini ada beberapa kami juga mencoba untuk mencarikan begitu karena banyak teman-teman yang dari desa maupun puskesmas yang menanyakan kira-kira alat ini ada di mana begitu ya. Tadi yang warna biru yang tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak dan itu bisa digunakan untuk mengukur panjang badan. Jadi kalau berdirikan vertikal itu bisa untuk mengukur panjang badan. Tapi jangan sampai, maksud saya begini, tidak ada alat terus seadanya supaya punya data stunting. Jadi di beberapa tempat juga ada yang mengukur pakai meteran baju ya. Ada juga tuh yang pakai meteran baju. Nah ini kan tidak tepat gitu, udah mengukurnya susah, tidak tepat, tidak akurat datanya. Jadi ya jangan memakai itu begitu. Nah saya rasa ini bisa menghubungi kami juga ada komunikasi dengan Direktorat Gizi di Kemenkes begitu. Jadi kira-kira di mana yang bisa memesan untuk alat-alat terutama alat pengukur panjang badan gitu. Kemudian untuk yang selama masa pandemi, nah ini boleh dibaca juga bukunya yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Gizi. Tapi ada beberapa hal saya masih sempat kontak dengan dengan beberapa kader begitu. Jadi ada juga yang begini. Kalau saya sih di masa pandemi ini kan memang orang tidak boleh berkumpul. Jadi ada beberapa alternatif dan dengan beberapa daerah yang zona hijau itu kan PSBB sudah dilonggarkan. Nah itu tapi masih tetap harus ada protokol kesehatan ya untuk mencegah COVID. Misalnya ini di beberapa daerah ada bisa yang diatur jamnya. Jadi misalnya si ibu ini 5 orang itu di jam berapa begitu, terus nanti yang lain jam berapa gitu. Itu bisa juga diatur seperti itu. Atau yang sama sekali misalnya zona merah, sebetulnya kan ini yang anak-anak yang ibu kader saya rasa punya catatan itu anak-anak yang ada di kalau kita dilihat KMS nyaris di kuning yang bawah begitu ya. Nah itu ibu kader punya catatan. Nah itu bisa juga artinya kita tidak semua anak kita datengin. Kalau 100 orang kita datengin dengan jumlah kader yang terbatas juga barangkali akan effortnya atau energi yang dikeluarkan oleh kader juga akan besar begitu. Tapi ada beberapa hal nanti yang bisa ditengarai begitu. Misalnya beberapa anak yang itu yang menjadi prioritas begitu ya. Kunjungan rumah masih bisa dilakukan dengan catatan ibu kader juga menggunakan masker, kemudian jaga jarak gitu. Itu bisa juga dilakukan. Nah, ada juga kader yang saya sempat ngobrol juga dengan kader. Jadi saya dari rumah ke rumah, Bu, begitu. Terus bagaimana Ibu membawa dacin? Kan berat tuh kalau timbangan dacin. Jadi yang dia bawa bukan dacin sih, tapi timbangan injak. Walaupun timbangan injak harus selalu dilihat, harus dikalibrasi sebetulnya ya. Tapi ini minimal minimal di daerah yang zona merah begitu, kuning itu masih bisa dilakukan. Jadi ada beberapa alternatif sebetulnya yang bisa dilakukan tadi dengan menjadwalkan begitu, kemudian juga bisa ibu kader bisa menengarai anak-anak yang yang sudah nyaris-nyaris di bawah garis kuning itu, yang di bawah itu juga bisa ditengarai, dikunjungi, kemudian bisa juga dikunjungi dari rumah ke rumah, karena ini ada juga yang dilakukan oleh ibu kader, tapi tadi dengan catatan masih dengan protokol kesehatan. Saya rasa itu Mbak Nisrina.
Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, Dr. Asih. Jadi tadi sudah bisa menjawab pertanyaan dari para penanya ya. Semoga puas dengan jawaban dari Dr. Asih. Jadi untuk selanjutnya untuk pertanyaan Prof. Hardin, yang pertama tadi seperti yang Prof. Hardin sudah bicarakan ya tentang membumikan program cegah stunting di masyarakat, terutama pada kelompok rakyat miskin dan rentan. Itu sudah ada pilot project kah, Prof, untuk pencegahan stunting tersebut? Lalu pertanyaan kedua, masih terkait juga dengan keamanan pangan dengan stunting. Apakah pangan yang tidak aman berpengaruh secara signifikan terhadap faktor penyebab stunting? Ya, silakan Prof. Hardin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih banyak. Ada dua pertanyaan ya, Irma Ridwan dengan Cita Bepom. Yang pertama, membumikan program cegah stunting dengan bagaimana dalam kaitannya pengadaan pangan dan ketahanan pangan. Ya, sebenarnya kebijakan pemerintah sudah ada seperti di ketahanan pangan ya, tapi masalahnya apa pas gitu ya kalau hanya sekedar menanam sayur misalnya ya, karena yang kita perlukan tidak hanya sekedar vitamin yang ada di sayur dan mineral, tapi pembentuk ya, pembentuk otot, pembentuk tulang yang diperlukan pada pertumbuhan janin sampai dia lahir tadi gitu ya. Jadi kalau itu untuk ekonomi sih bisa gitu ya. Karena itu memang belum ada selain yang komprehensif. Ada lagi memang misalnya memelihara lele, tapi minus edukasi. Jadi kegiatan-kegiatan LSM juga kelihatannya banyak parsial gitu ya. Belum ada yang komprehensif melihatnya. Kalau tadi ada sumber protein, ada sumber vitamin mineral yang dikombinasikan, artinya kalau kita ingin sustain, upayakan misalnya pendekatan dengan sumber daya lokal lagi. Jadi kalau ditanya pilot project sih banyak saya lihat ya, baik itu oleh lembaga internasional yang dia lakukan di Indonesia Timur, tapi parsial saya lihat pendekatannya, belum ada yang komprehensif melakukan itu di NTT dan lain sebagainya misalnya. Even di Jawa Barat saya juga pernah menemukan ya, di Kabupaten Bogor, tapi gimana, Mi? Oke, Mi. Mantap nih. Kemudian Mantap, apakah ada penelitian menghubungkan keamanan pangan dengan mantap nih. stunting? Ya. Iya, Mi. Jadi udah banyak Mi, penelitian ini di mancanegara ya. menghilangkan suara. Bangladesh misalnya ya, itu penelitian yang berkaitan dengan PB atau lead ya, yang banyak dari pencemaran industri di udara dan juga kalau kita masih menggunakan bensin yang lama ya, yang leadnya tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa paparan terhadap lead tidak hanya mengganggu IQ dari si anak, tapi juga termasuk mengganggu pertumbuhan janin kalau itu terhirup oleh ibu hamil. Kemudian juga yang berkaitan dengan arsenik juga sudah ada penelitian di mancanegara. Jadi bahwa besarnya memang tidak sebesar sampai faktor gizi tadi bisa mencegah 80% permasalahan. Jadi bisa menurunkan. Jadi sama saja TTD misalnya, tablet tanda darah, ya mungkin perannya hanya 5-10%. Dia mencegah anemi bisa sampai 40%, tidak 100%. Ditambah zat gizi mikro yang lain seperti yang dipaparkan Dr. Lucy, itu kan diperluas beyond TTD ya. Dia tambah baik lagi, misalnya bisa menekan sampai 30%. Hanya tadi faktor risikonya saya nggak lupa tadi berapa ya. Jadi tidak berarti itu 100% hanya dengan TTD atau juga mikronutrien, tetap ada zat gizi makro seperti Dr. Lucy rekomendasikan terakhir kan itu semua ada kombinasi antara gizi makro dan mikro. Even itu air saya yang sangat sederhana. Begitu masyarakat sulit dapat air yang tercemar apalagi ya akan dia jadi diare, dia jadi mual muntah dan lain sebagainya, itu udah jadi sumber dari segala gangguan pertumbuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Hardin atas jawabannya. Jadi tadi tetap mungkin bisa dilihat-lihat ya proyek yang sebelumnya benar mungkin setelah ada banyak untuk proyek sebelumnya, jadi mungkin bisa sharing atau cari lagi di mana yang sudah pernah dilakukan. Untuk selanjutnya dari Dr. Lucy Widasari, untuk Dr. Lucy Widasari, dari Dr. Timbul dari Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimanakah cara mengimplementasikan konsep materi seperti yang telah dipresentasikan oleh Dr. Lucy?
Dan juga dari M. Noval Untat, apa yang menjadi kunci utama intervensi stunting di Kabupaten Banggai agar dapat diimplementasikan di Kota Palu. Silakan Dr. Lucy. Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan konsep materi ya? Oh ya, jadi implementasi konsep materi. Ya, mungkin saya coba jawab untuk Dr. Timbul. Mungkin yang dimaksud adalah implementasi studi ya. Konsepnya sebenarnya adalah yang pertama dari Kabupaten Banggai itu bekerja sama dengan universitas. Jadi ada dapat terlaksana beberapa studi longitudinal yang tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa S3, tetapi juga ada mahasiswa S2 dan ada S1. Sehingga program yang diimplementasikan itu dapat berjalan berkelanjutan. Hal ini juga sesuai dengan pertanyaan kedua, kunci utama intervensi stunting di Kabupaten Banggai agar dapat mengimplementasikan di Kota Palu. Yang pertama itu sedikit banyak jawabannya serupa, bahwa yang pertama adalah adanya kerjasama dengan universitas, kemudian kedua advokasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati harus memiliki komitmen dan concern terhadap program yang akan diimplementasikan, sehingga jika pemerintah daerahnya sangat paham dan ada komitmen, itu dapat mengajak OPD-OPD yang lain untuk saling bekerja sama. Yang kedua, implementasi dan kunci utama dari intervensi ini adalah pendekatan langsung ke grassroots. Jadi kami turun langsung memberikan edukasi, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian dengan adanya kerjasama dengan universitas, kemungkinan sustainability, keberlanjutan program itu terus terjaga. Kemudian kami juga bermitra dengan OPD terkait, dinas kementerian dan lembaga terkait, termasuk di dalamnya Kementerian Agama. Ya, saya rasa itu jawaban kami. Terima kasih, Mbak Nisrina. Ya, terima kasih banyak Dr. Lucy atas jawabannya. Kita masih ada waktu, jadi kita lanjut lagi balik untuk pertanyaan kepada Dr. Asi. Bagaimana dengan anak yang usianya 6 sampai dengan 24 bulan, BB-nya lebih dari 2 bulan berturut-turut stuck atau kenaikannya tidak sesuai dengan KBM, namun masih gizi baik, masih ASI, sampai ASI, tapi susah makan, dari Mbak Winda Amalia dari Puskesmas Arenjaya. Silakan Dr. Asi. Ya, terima kasih. Ini memang anak-anak umur segini kan susah makan ya, picky eater begitu. Jadi makannya juga memilih-milih. Memang kalau kita sebagai sebagai kita sebagai orang tua harus ini ya, punya inovasi-inovasi begitu. Jadi saya ingat kalau orang tua zaman dulu tuh berusaha dengan susah payah supaya anaknya mau makan begitu. Nah sekarang sebetulnya kita harus juga melakukan itu. Jadi ada berbagai macam cara saya rasa yang bisa dilakukan, dari misalnya dari jenis makanan, kemudian pengolahannya. Pengolahannya itu barangkali bisa kita modifikasi. Kemudian yang lain lagi adalah nama. Jadi nama makanan itu rupanya bagi anak-anak memberikan rasa keingintahuan begitu ya. Jadi kalau ada nama ikan misalnya, ikan atau sayur begitu. Kalau
ayo makan sama sayur tuh pasti nggak mau tuh. Tapi kita kasih nama sayur itu dengan apa? Film kartun yang sekarang mereka gandrungi misalnya. Nah itu bisa jadi meningkatkan nafsu makan mereka. Jadi mereka mau makan. Karena ini pernah dilakukan ada studi di Amerika begitu. Jadi nama-nama makanan itu disesuaikan dengan film-film kartun yang ada sekarang. Itu memang apa namanya salah satu cara begitu ya. Sekali lagi memang kita harus gitu. Selama ini kan kalau yang saya perhatikan kita ini nggak bisa mengontrol makan anak gitu. Yang kontrol justru anaknya. Jadi kalau anak nggak mau makan ya udah dia nggak mau makan, ibunya apa namanya ikut begitu. Nah, ini sebetulnya yang harusnya tetap kita lakukan. Kita berupaya supaya anak-anak kita makan gitu. Karena MPASI kita tadi juga sudah disinggung juga oleh Prof. Hardin. Ini kan masih kurang ya. Jadi apa namanya ya tadi MPASI ini harus mencukupi supaya status gizinya menjadi tidak turun begitu. Itu barangkali Bu Nisrina. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya, Dr. Asih. Lanjut untuk pertanyaan kepada Prof. Hardin Syah. Prof. Hardin, memungkinkah memperbaiki untuk pertemuan selanjutnya jika setelah 2 tahun anak diketahui PB-nya kurang dari -2 SD atau bahkan mencapai -3 SD? Seberapa besar pengaruh faktor intrinsik atau gen terhadap pertumbuhan panjang anak? Pengalaman teman saya TB kurang dan anaknya juga TB kurang, namun prestasi akademiknya berlawanan. Pertanyaan dari Mbak Umi Rahayu dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Silakan Pak. Ya, seperti tadi Dr. Lucy utarakan, sesungguhnya kita mencegah stunting ini kan bukan hanya supaya anak itu sekedar tinggi, tapi kan bagaimana kembangnya implisit di dalamnya, otaknya, artinya pendek itu cermin bahwa ada gangguan pertumbuhan otak, ada nanti akhirnya gangguan kembang, kecerdasan ya. Jadi kalau hanya ingin memanjang-manjangkan badan saja, ya sampai remaja masih bisa dengan cara ortopedi, dengan cara olahraga ya. Ya, masih ada upaya ya karena tapi tadi tujuan utama kita kan sebenarnya itu indikator aja itu bukan tujuan utamanya bukan mencegah stunting. Tujuan utamanya bagaimana manusia Indonesia ini anak-anak kita cerdas ya, salah satunya dengan cara mencegah stunting tadi. Jadi diperbaiki bisa, tapi bukan itu tujuan manusia seutuhnya. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang pengaruh faktor intrinsik ini, Prof, sepertinya tadi kurang. Ya, seperti tadi juga Dr. Lucy udah utarakan ya, ada epigenetik ya, atau timbal balik lah. Jadi ada nutrigenomik, ada nutrigenetiknya. Baik itu gen bisa mempengaruhi bagaimana makanan kita gunakan atau makanan ini mempengaruhi gen tadi. Dan dalam jangka panjang itu contohnya sederhana Jepang. Jepang waktu menjajah kita, serdadu-serdadu Jepang yang usia 25 tahun, 30 tahun, itu tingginya 156 cm rata-rata. Sekarang generasi muda seusia itu di Jepang udah 172 cm rata-rata. Artinya dalam waktu menjelang 2-3 generasi, bahkan sebenarnya kalau pendekatan individu ya satu generasi juga bisa diselesaikan dengan baik ya. Orang tuanya pendek, ibu anaknya juga lebih tinggi ya. Dan terutama oleh ibu, kalau ibunya tinggi, cenderung anaknya lebih tinggi lagi. Makasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof. Hardin atas jawabannya dan semoga puas ya kepada penanyanya. Ada lagi pertanyaannya? Mbak Hanum. Sudah semua, Mbak. Oke, sudah semua. Berarti pertanyaannya sudah semua. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita yang sudah sharing ilmu dan pengalamannya kepada Dr. Asih, Prof. Hardin, dan juga Dr. Lucy. Terima kasih banyak juga sudah bersedia menjadi narasumber pada webinar dari JIK pada hari ini, dan juga kepada para partisipan. Terima kasih banyak. Sekali lagi mengingatkan, jika Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir dapat segera melengkapinya di Google Form yang telah di-share di Zoom chat.
karena akan kami kirimkan pula materi dan sertifikat sesuai dengan daftar hadir yang Bapak Ibu berikan. Kesimpulan yang mungkin yang dapat saya simpulkan ya dari 3 materi kita hari ini, yang pertama itu dari Dr. Asih menyebutkan bahwa pentingnya pengukuran anak yang berstandar. Jadi bukan hanya sekedar kita untuk mendapatkan data, oh anak ini stunting, oh anak ini tidak stunting, tetapi juga akan ada pengaruhnya terhadap jangka panjangnya nanti ya, Dr. Asih. Begitu juga untuk selama pandemi tadi dari pertanyaan, Posyandu masih dapat terlaksana dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, terutama untuk yang di zona hijau maupun yang zona kuning maupun zona merah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Alternatifnya bisa dapat melakukan kunjungan rumah dari rumah ke rumah untuk anak-anak yang diprioritaskan. Dan pencegahan stunting itu juga dari Prof. Kardin menyebutkan di tingkat individu, keluarga dan juga komunitas, utamanya adalah memastikan makanan yang mengandung protein berkualitas, jangan lupa makan buah untuk mendapatkan vitamin C-nya, dan cukup minum air untuk membantu pembentukan kolagen yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembentukan tulang, serta untuk tingkat komunitas dapat mengembangkan sistem pangan keluarga. Untuk masa prakonsepsi, kita tadi belajar banyak dari puskesmas prakonsepsi di Kabupaten Banggai, sharing pengalaman dari Dr. Asih, dari Dr. Lucy, bahwa ternyata intervensi atau MMN yang suplementasi pada ibu hamil dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya sekadar IVA atau misi folat. Mungkin dan juga tujuan utamanya itu bukan hanya untuk mencegah stunting, seperti tadi kata Prof, itu sangat menyentuh sekali, tetapi untuk mencerdaskan anak Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar kita menurunkan stunting, mencegah stunting, tetapi itu merupakan cara kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada partisipan dan juga panitia dan juga terutama para narasumber kita. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Nisrina yang sudah memimpin sesi diskusi pada pagi hari ini. Sangat menarik informasi mengenai stunting ini, terutama informasi yang diberikan oleh para narasumber. Nah, jika ingin bermitra dengan JICA NGO-Dex, silahkan bisa langsung menghubungi NGO-Dex melalui website JICA Indonesia. Nah, semoga informasi pada webinar kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Nah, kita ada beberapa informasi terkait acara hari ini, yaitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab karena ternyata banyak sekali sehingga panitia harus mengkurasi pertanyaan dari peserta, bisa langsung menghubungi email ke narasumber, bisa dilihat di monitor, dan juga untuk e-sertifikat akan diberikan oleh panitia untuk peserta yang sudah mengisi kuesioner yang juga menjadi daftar absen, baik yang hadir melalui Zoom maupun YouTube. Silahkan diisi dan akan dikirimkan oleh panitia melalui email maksimal 7 hari setelah hari ini. Nah, kabar gembiranya untuk peserta yang pertanyaannya terpilih, silahkan menghubungi panitia untuk mendapatkan goodie bag acara kali ini. Nah, pada pagi hari ini, siang hari ini, kita ini sudah melaksanakan webinar dengan peserta totalnya sekitar 160 peserta. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir dan juga pembicara, moderator, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam seminar ini. Sebelum menutup acara, izinkan saya memberikan pantun untuk rekan-rekan semua. Jalan-jalan ke Cisarua naik sepeda mini. Sampai jumpa di seminar kedua akhir bulan ini. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pamit. Yuk, makasih ya. Kasih Dok Lucy. Good. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Lucy.